Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul. Dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan kepahaman dari Anda sering menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan semoga saja dari apa yang Anda pahami itu pun bisa menjadikan bertambahnya iman Islam hingga akhirnya menjadi sebuah dampak positif yang bisa dirasakan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupannya masing-masing, sehingga salah satu dampaknya harapan kami yaitu ibadah-ibadah dari kewajiban-kewajibannya mudah untuk dijalankan tanpa adanya suatu paksaan. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak masalah hidup, baik itu pribadi, keluarga, ataupun masalah gangguan-gangguan gaib, semoga mendapatkan solusi-solusi yang terbaik, di mana solusi itu nantinya pun bisa dikerjakan dan bisa berdampak baik bagi pemirsa semuanya. Amin. Dan juga sedikit narasi pemirsa di kesempatan ini, bahwa banyak di dunia sekarang ini aplikasi judi yang sekarang bukan hanya offline namun sudah menjadi nyata ke online, dan salah satunya yaitu slot, dimana slot ini sendiri sudah banyak membumi, yang dulu berasal dari barat sekarang membumi di Nusantara ini. Dan dari slot itu sendiri banyak meracuni daripada akal sehat setiap manusia yang bermain daripada slot itu sendiri. Dan dampak-dampak jika sudah terlanjur manusia itu terjerumus kepada jurang perjudian, salah satunya slot, maka manusia itu tidak akan lepas daripada pengaruh untuk berjudi. Dan wabil khusus di kesempatan kali ini ada sebuah request nyata dari salah satu pengalaman sebuah rumah tangga, yang dimana seorang pemimpin rumah tangganya atau imamnya atau suaminya itu adalah seorang pemain judi slot begitu. Dan juga dari hal apa sih yang mempengaruhi dia sampai slot itu tidak bisa berhenti begitu saja. Bahkan dulu sempat diberobatkan, dibawakan air doa dari orang-orang tertentu, namun malah tidak membaik. Bahkan sekarang ini malah membara daripada dirinya untuk memainkan sebuah slot yang konon katanya menjanjikan sebuah kekayaan begitu. Dan sedikit penyampaian dari kami, jika manusia itu ingin kaya, maka harusnya manusia itu ya berusaha, bekerja, dan berdoa. Dari hal itu nyata semua dan tidak ada sesuatu hal yang menyalahi daripada aturan syariat Islam, kan begitu. Dan jadi nanti pun semoga saja dari konten ini tidak dipahami mentah-mentah, sehingga apa, di kemudian hari jika ada sesuatu hal yang menimpa dari pihak keluarga siapapun yang menyimak di konten kali ini pun, semoga saja bisa dilaksanakan daripada salah satu bukti nyatanya dari mungkin pembersihan negatifnya begitu kurang lebihnya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Jamu putih sekali ya. Alhamdulillah Mas. Salam papa muda. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga cepat menyusul. Amin. Amin. Dan mungkin ada tambahan sedikit, Mas ini sendiri banyak akhir-akhir ini juga terganggu, jadi ini mungkin ada sesuatu hal yang terbungkus unik, bisa diambil hikmahnya, proporsinya masing-masing. Mungkin itu saja sedikit narasinya, mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Jaya, yang mengganggu dari tubuh Mas Hamid, yang membuat gangguan apapun yang terkuat, baik itu ataupun hal lain yang membuat bangkit, Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, terikat, terkunci, tidak bisa kabur, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa lari. Sallallahu Alaihi. Kamu bulan apa? Lega sekali rasanya. Loh, kok bisa lega? Kamu dari mana? Ini pemirsa, sudah lama saya terikat. Pembangkitan dulu sebelum dilakukan mediumisasi untuk orang lain. Kamu dari mana? Jujur katakan. Dari dalam tubuh anak ini.
Kalau bohong terpotong-potong tubuhmu otomatis. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya tidak berbohong. Saya sudah lama bersemayam di dalam jasad anak ini. Berarti kamu itu kodam. Iya. Kodam apa? Oh, Dam. Kenakalannya dahulu. Kodam kenakalan? Ya. Nyak begitu. Sakit semua benar saya. Loh kok bisa? Nakal yang mana dulunya? Nah, kamu sudah banyak mengetahui lah. Yang mana? Saya lupa ya. Kenakalan tentang wanita. Oh, jadi hal itu. Kenakalan-kenakalan yang lainnya di anak ini tidak hanya itu saja. Iya. Yo saya juga ya sama-sama nakal sih orangnya kan gitu. Ya sama-sama. Ya, kamu golongan apa sekarang? Saya sudah golongan iblis. Loh, dulunya apa? Dulunya memang iblis saya. Dulunya memang iblis. Bukan hasil dari gabawaan leluhur kalau begitu. Dari maksiat, hasil maksiat. Ya si maksiat itu. Yaudah. Sekarang kamu kan udah sampai sini. Kamu dulu setelah masuk tubuh teman saya ini, kamu mengaruh hal apa sih paling kuat? Sudah saya sebutkan tadi. Mempengaruhi anak ini untuk memperluas kenakalannya. Dah, oke. Sekarang apa yang kamu ambil dan pasukan-pasukanmu otomatis bergabung jadi satu dengan kamu. Terikat semua yang terkunci. Yang pasukan kamu ambil saya hanya sedikit saja. Ya, yang kamu ambil dalam istrinya hanya sedikit. Ambil, panggil semuanya. Gak bisa saya. Perintah dari Sang Hyang Nurjati Nirwana ini masuk. Masuk lebih jelas. Paten Sallallahu Alaihi Muhammad. Ambil hanya untuk mengambil pasukanmu dan tubuh siapapun serta pengaruh-pengaruhnya yang buruk. Istrinya ini. Yang kamu ambil dari semua tubuh Mas Diator ini maupun dari pihak keluarga semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar. Kamu keluar semua seluruh saripati tubuh maupun roh maupun sukmanya. Seluruh efek negatifnya. Keluar semua, enggak ada yang sisa-sisa. Di bantang permen terpukul. Sudah. Sudah semua? Sudah. Kotoranmu yang kamu tinggalkan dan sesat siapapun seluruhnya dengan istri anak dia masuk kotor itu. Sok aku jadi satu. Ikatanmu dengan Mas Samet dan juga yang berhubungan dengan anggota keluarga Mas misalnya dengan jenis saya terputus. Selain itu, jika ada unsur pendompleng langsung bangkit gabung jadi satu tanpa terkecuali. Pendompleng dari manapun bangkit jadi satu. Dan dukun dari manapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Di kepalanya itu yang asli bangkit jadi satu. Nyambut hawa-hawa dia tidak nyaman. Penyakit-penyakit keluar semuanya. Sekarang juga dengan ya diambil keluarga semuanya. Jadi unsur santet kembali kepada penyandatnya dengan kekuatan. Di kepala dia masih membuat berat kepala langsung jatuh jadi satu. Racun kotoran-kotorannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang berantai. Terikat.
terikat semakin erat, racun kotoran-kotorannya dan juga gaib-gaibnya semua terikat terlempar. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Bener sehat? Sehat. Oke. Ini nyambung ya. Nggih. Ini sosoknya pemirsa, identitasnya kami sembunyikan. Jelas ini. Semua efek-efeknya hilang, semuanya menguap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya menguap. Allah. Semakin bersih. Ruangan negatifnya teman hancur keluar semuanya. Ruang-ruang termedimisasi teman dibersihkan total. Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Gaib yang membuat orang ini tidak bisa lepas, tidak bisa berhenti untuk berjudi bermain slot yang asli dan tubuh orang ini yang asli. Ketarik ke tangan saya yang terkuat. Masuk. Mereka terkunci, tidak bisa kabur, tidak bisa lari. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu golan apa? Siapa? Dari mana? Jujur katakan. Lepaskan dulu. Lepaskan dulu. Kata melepas. Sama bicara baik-baik. Dengan golongan apa ini yang datang? Golongan bertanduk. Jin, genderuwo, iblis. Ya. Loh, kamu iblis? Asli iblis atau dulu jin? Saya asli iblis. Asli iblis. Ya. Loh, saya tadi hanya bermaksud menarik gaib yang mempengaruhi seorang manusia itu nggak bisa berhenti untuk bermain judi, slot. Kok kamu yang tarik ke sini? Semuanya itu pasukan-pasukan golongan iblis. Mengaruhi permainan judi itu yang ada di seluruh Nusantara ini. Saya bersumber dari luar. Dari barat sana? Ya. Nah, prosesnya dari barat ke Nusantara ini dengan cara apa? Kamu langsung terbang semua dan pasukanmu? Ya, terus? Dari orang-orang pintar yang membuat asal-muasal permainan itu. Oh, jadi ketika manusia itu datang juga ke Nusantara, otomatis kamu ikut. Ya. Dari situlah kamu bisa menyebar. Tidak perlu datang ke Nusantara orang yang ada di sana. Ya, terus? Manusia itu gampang sekarang untuk mengakses permainan seperti itu. Di alat komunikasi kalian. Oh, begitu. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Kami akan mempermudah semuanya. Ada apa? Oke. Yang paling bukan urusan kamu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Memang kamu siapa? Saya nggak siapa-siapa. Kan jelas. Bisa dengan semudah itu. Kamu. Golongan cahaya. Bahkan sekalipun menarik golongan kami yang bekerja di dalam jasad manusia yang kamu maksud tadi. Kemudian dengan mudahnya kami keluar semuanya. Tidak. Loh, kok bisa begitu ya? Kenapa? Masih banyak berjuta-juta triliun di dalam jasad orang itu. Loh, jadi kalau maksiat itu secara istiqomah juga. Mungkin pengalaman saya dulu dan mungkin pengalaman banyak orang itu berarti gaibnya semakin tebal lapisan-lapisannya. Ya. Tetapi kemaksiatan perjudian itu efek yang ditimbulkan itu sangat besar bagi dalam dirinya. Efeknya apa saja? Ataupun di seluruh kota penjuru yang ada di Nusantara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Efek terbesar nantinya jika manusia itu diperingatkan dengan hal terkecil, tetapi tidak kunjung sadar. Bencanalah yang akan mereka temui. Oh, jika mereka nggak sadar dan itu sudah dilakukan oleh beberapa atau banyak orang begitu. Ya.
Mereka, orang-orang yang ada di Nusantara ini menganggap perjudian itu adalah hal yang paling kecil. Kejadian yang tidak seberapa besar kemaksiatannya. Mereka menganggap seperti itu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka yang selama ini dilakukan adalah perbuatan yang membuat energi hitam semakin membumbung di Nusantara ini. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu penyebab dari fitnah. Salah satunya dari perjudian itu. Astagfirullah. Oke. Terus ini yang ingin saya tanyakan juga ke kamu, Mbah Iblis. Tak panggil Mbah ya. Gini loh yang ingin saya tanyakan. Banyak manusia kan tahu bahwa judi itu adalah sesuatu yang dilarang dari agama. Namun sulit sekali untuk mempraktekkan dalam kenyataan, untuk melepas hal itu semua. Bil khusus itu slot. Itu kenapa kok begitu halnya? Golongan kamu tadi yang bekerja semua. Ya, golongan kamilah yang bekerja. Dan di samping itu, manusia itu adalah manusia-manusia yang rakus. Manusia yang tidak pernah bersyukur kenikmatan yang telah diberikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kurang-kurang atas kenikmatan yang sudah diberikan. Mereka ingin mencari lebih, ingin menguasai keinginan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam jasadnya seluruhnya. Apa? Dunia, uang. Apa yang diharapkan dari judi itu? Uang yang banyak. Mereka bisa membeli apapun yang dia mau jika memenangkan perjudian itu. Namun kan manusia juga banyak yang tahu tentang sebuah pepatah begini. Tidak ada seorang penjudi yang bisa berhasil menjadi kaya raya. Tidak ada. Namun kok manusia nggak bisa lepas dari perjudian itu. Bagaimana kamu buat lingkarannya hingga nggak bisa lepas sebegitu erat? Jika manusia itu sudah menginjak apa yang dinamakan judi, ikatan untuk melepas jeratan kami itu susah dibandingkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Itu sudah hukum dari golongan kami. Karena dari golongan-golongan kami yang masuk di permainan judi itu bukanlah golongan iblis sembarangan iblis. Bukan iblis yang kekuatannya menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Bukan iblis cari mede kalau begitu. Lalu ada gini. Seberapa kuatnya mereka ingin melepas jeratan kami, tidak bisa. Walaupun mereka sudah berusaha keras, tetapi suatu saat pasti orang yang sudah menginjak judi, jika hatinya tidak dibersihkan sebersih mungkin dengan cara yang benar, kapanpun orang itu pasti akan menginjak perjudian kembali. Jika tidak, anak turunnya yang akan kami turunkan menjadi ahli berjudi. Astagfirullahaladzim. Padahal anak turunnya kan nggak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, benar. Tetapi anak turunnya itu tidak akan ada di dunia jika orang itu tidak ada. Ya memang ada perantara dari orang tuanya, perannya begitu. Berarti nanti kalau ke golongan kami itu menyambung, menyambung terus menerus. Sebelum ikatan kami diputus, sampai kapan kami akan menurunkan anak turunnya. Oh begitu. Berarti jika golongan kami di suatu saat tidak mau membantunya lagi, disitulah kami hanya mengambil makanan apa yang telah kami berikan kepada manusia. Apa aja yang kamu ambil? Makanan kami itu berbeda. Entah itu membuat orang itu sakit-sakitan, sampai harta dari mereka yang dari dahulu kala menemukan harta itu dari perjudian akan habis semuanya. Apa yang dia punya pasti akan habis semuanya. Hutang di mana-mana, keluarga akan pecah berantakan semuanya. Ya, ini fakta realita juga yang ternyata kamu menyebutkan ini ada faktanya pemirsa. Dan jika kita sudah terbawa arus lingkaran perjudian wabil khusus mungkin slot, lama-kelamaan itu pun nanti akan membuat pikiran kita semakin kacau. Jika kacau habis nanti pun akan membuat hati kita semakin terkekang kuat daripada lingkaran-lingkaran pasukan Anda begitu. Ingat loh, bohong terpotong-potong kamu di sini. Lalu juga ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Di dunia sekarang ini, kenapa banyak sebuah kecanggihan itu malah juga
disisipi daripada hal-hal yang bersifat perjudian itu kan sebenarnya kan udah nggak pas kan begitu. Ya karena tujuan dari kecanggihan itu adalah merusak akhlak manusia yang ada di dunia. Astagfirullahaladzim. Pada intinya. Ya. Dan itu peran golongan kamu ada. Ya ada jelas. Oke. Lalu ini yang mungkin akan saya tanyakan. Ini ada kisahnya pemirsa nyata. Dikala orang-orang itu sudah habis-habisan, pihak keluarga kan ingin mencari sebuah solusi dengan datang kepada orang-orang yang tertentu lah, yang dianggap mampu, dengan cara mungkin dikasih air doa atau dibacakan ayat-ayat tertentu. Apakah itu tidak bisa menghilangkan daripada golongan gaib seperti kami yang sudah menguasai jasadnya hingga berpengaruh mengarah ke judi tadi? Kenapa kamu nggak jawab? Jawab. Ada yang bisa, ada juga yang malah menambahkan energi negatif dalam jasadnya. Yang kayak mana yang bisa, yang mana yang menambahkan? Jawab dengan jujur. Bohong terpotong-potong. Yang bisa, yang dimana di dalam ayat itu ataupun perantara apapun, yang di dalamnya itu adalah bantuan yang semestinya membantu golongan manusia, yaitu golongan cahaya. Tetapi sebaliknya, jika di dalamnya itu adalah seperti golongan kami, golongan jin ataupun bahkan golongan siluman, tidak malah memperbaiki dari orang yang meminumnya, orang yang memakainya, tapi malah lebih memperburuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kok jadi begitu? Terus ini solusi apa sih yang harus dilakukan manusia supaya dia bisa lepas dari jeratan golongan kamu untuk berjudi tadi? Kan banyak manusia mungkin punya akal, mungkin dengan cara ini nanti judinya akan hilang. Kan gitu. Tidak sudi saya memberikan solusi pada manusia. Kenapa? Itu bukan wewenang saya. Oke. Terus ini ada sebuah itu urusan mereka. Ada sebuah kisah juga pemirsa bahwa konon katanya jika manusia itu berjudi, manusia itu harus mandi kembang 7 rupa lah dan lain sebagainya dengan ritual-ritual tertentu. Halnya seperti itu atau dikatakan itu dibersihkan atau diruat. Bisa nggak sembuh nanti? Manusia meyakini ruatan itu adalah perbuatan yang bisa membersihkan di dalam hatinya manusia, luar maupun di dalam tubuhnya manusia. Dia ingin seolah-olah menukar dengan tradisi ruatan itu. Tidak bisa. Ruatan itu semuanya itu golongan kami yang mengisinya. Jangan ruatan dalam hal apapun ya. Kenapa saya berbohong? Oke. Lalu banyak faktanya begini, di dunia manusia kan banyak manusia yang dikatakan alim di dunia manusia nyata sekarang ini loh. Mereka kan banyak menyampaikan sebuah solusi-solusi yang mungkin bisa ditempuh oleh manusianya. Apakah hal itu menjadi solusi nyata atau mungkin hanya bayang-bayang saja bagi manusia dan tidak bisa dipraktekkan? Solusi-solusi yang diberikan manusia-manusia yang diyakini manusia yang punya agama, manusia alim. Saya melihat banyak, tidak pernah orang itu bisa menjalankan apa yang telah diberikan solusi itu. Kok bisa begitu? Ya nyatanya seperti itu. Golongan kami juga bisa menolak di dalam diri manusia. Saat kamu mengasih jasad manusianya. Oke. Iya, jelas lah kalau begitu. Dan dampak paling fatal ya memang kalau hanya sekedar kata-kata dari orang-orang yang dianggap pintar. Golongan kami jika sudah ada di dalam jasad manusia, itu juga bisa memberikan arahan lebih jauh lagi daripada orang itu. Memberikan logika yang lebih jauh lagi, lebih pintar dari orang-orang itu. Jadi begitu ya ternyata ya. Kalau manusianya sendiri juga gak punya tekad sama sekali untuk lepas, sama halnya dia malah akan masuk di lingkaran kamu lebih dalam lagi. Ya jelas, hutang pasti akan mengelilinginya. Tambah kuat lagi golongan kami. Semakin tidak bisa lepas manusia-manusia seperti itu.
sudah pasti menjadi teman kami. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kamu kan udah mengikuti jasad manusia ini udah lama toh? Apa aja yang kamu dapatkan sekarang ini? Bukan hanya manusia itu saja yang saya dapatkan, tetapi keluarga-keluarganya juga sudah banyak saya ambil sukmanya. Loh, kok bisa-bisanya Le? Ya bisa. Padahal kan kamu mengikuti jasad orang ini saja. Ya. Berarti invest. Tetapi orang itu kan tidak hidup sendiri ya. Hidup dengan keluarga. Itu pasti ada kata-kata yang keluar. Di mana kata-kata itu kami menimbrungnya di situ. Oh, mungkin yang menyakiti hati para keluarganya lah, hingga akhirnya sakit hati itu bisa menjadi celah kamu masuk dalam setiap jasad orang anggota keluarga lain itu. Ya. Oke. Lalu depan saya ini ada suatu benda. Kenapa kamu melihatnya begitu? Kenapa dengan benda itu? Kenapa tertawa kamu? Senyum-senyum. Tidak apa-apa. Apa ini sama halnya dengan golongan kamu? Jujur. Saya tidak tahu. Bohong kamu. Bohong. Dipukul langsung. Bohong. Jujur aja katakan. Bukan dari golongan kami yang ada dalamnya. Bukan golongan jin. Oh. Saya sudah menyebutkan tadi. Ada 2 golongan yang mengisi benda-benda itu. Oh. Salah satunya itu salah satu yang saya sebutkan tadi. Cahaya tadi. Yaudah, kamu kan asli iblis. Tugasmu masih panjang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Sang Hyang Nurjana. Stempel perintah dari beliau. Ini masuk. Taten. Ambil pasukanmu dalam tubuh orang tersebut. Tidak sudi saya. Wajib. Jika menolak langsung tubuhmu semakin panas, hancur meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil. Hanya sedikit saja yang bisa saya ambil. Saya semua. tidak mau mengambil golongan-golongan iblis yang di sana. Saya akan dibunuh dari golongan iblis yang lainnya yang ada di sana. Terlindungi. Allah. Pasukan-pasukan jasad Bapak yang ada di foto ini seluruhnya dengan izin Sang Hyang Nurjana. Ambil saja dari kamu. Masuk. Stempel perintahnya ini masuk juga sama yang pernah kamu ambil dari jasad Bapak ini. Semua roh, semua sukma dan semua saripati tubuh, kepala, di otak, di akal itu kembalikan seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tubuhmu langsung dipukul daripada malaikat di sini. Kantong perutmu otomatis dipukul. Sallallahu alaihi Muhammad. Sakit semua badan saya. Racun-racun yang kamu tinggalkan dalam jasad ini di otaknya yang menutup daripada pancaran cahaya-cahaya hidayah maupun di hati seluruhnya dihancurkan langsung oleh Allah. Iblis itu tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Iya, saya yang bodoh kan Berapapun begitu. kami menarik dalam jasad orang itu, masih banyak golongan iblis yang sudah mempunyai cara untuk tidak terlepas ikatan itu. Percuma kalian. Biarkan saja orang itu dengan jalannya sendiri. Dengan izin Sang Hyang Nurjana, semua ikatan terputus. Ikatan dengan jasad yang terputus tidak menyambung lagi dan dampak buruk. Salam. Kotoran pasukanmu dan racun-racunmu seluruhnya. Tarik semua yang akan saya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nurjana datang buah rantai asli. Sallallahu alaihi Muhammad. Rantai yang paling kuat memancarkan panas. Langsung tiga dari goib yang ada di depan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiga. Semakin terikat.
kaki tangannya terikat, tubuhnya terikat, panas, kotoran-kotoran racun dan negatif-negatif lain tubuh mediator ini tergabung jadi satu. Dan langsung dibersihkan, dilempar seluruhnya, negatifnya gabung jadi satu. Dilempar semuanya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami mengulas daripada sisi gaib dari seorang yang sangat menyukai daripada perjudian atau sekarang ini bahasa ngetrennya itu slot. Dan semoga kita dari konten kali ini bisa mengambil hikmahnya dan juga lebih-lebih daripada anggota keluarga kita maupun orang-orang yang kita sayangi tidak terjerumus daripada pusaran-pusaran lingkaran iblis yang sebegitu tajam dan hebatnya. Begitulah adanya, dan kurang lebihnya mungkin itu saja, dan mungkin step-step lain itu bisa nanti lebih lanjut disampaikan kepada para pemirsa semuanya jika sudah menghubungi daripada admin-admin dari channel Padepokan Gaul. Begitu kiranya. Kurang lebihnya itu saja. Jika ada kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami. Jika ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.